Gimana rasanya jadi pemuda kismin yang bisa bangun startup miliaran? Pasti jalannya nggak mulus. Ada jatuh bangunnya, ada pengorbanan, ada pengkhianatan, banyak dah pokoknya. Cerita series Mad Unicorn ini dari kisah nyata tentang seorang pemuda kismin yang punya obsesi buat jadi kaya raya, punya perusahaan gede, dan jadi yang pertama. Ditipu, dikhianatin, dicaci maki, semuanya bisa dia lewatin. Kisah inspiratif doi emang gak ada lawan. Kita ulik bareng-bareng kisah nyata yang sangat inspiratif buat kalian yang gak gentar saat direndahkan orang lain. Kenalin dulu nih, namanya Santi. Buruh tambang pasir yang gak lama lagi bakal switch karir. Bentar-bentar, tapi cowok kok namanya Santi ya? Lebih cocok dipanggil Mamang Tampan gak sih? Azik, Mamang Tampan, yuk lanjut. Si Mamang Tampan ini blasteran Thailand Cina. Bapaknya Thailand, ibunya Cina. Doi tergolong sebagai orang dari kalangan menengah ke bawah. Mau maketin kue ke ibunya aja kagak sanggup bayar ongkirnya si Doi. Sampai-sampai nggak jadi dikirim itu kuenya, bos. Kasihan amat dah si Mamang. Suatu hari Mamang Tampan datang ke acara seminar bisnis yang pembicaranya adalah owner Kanin Group, perusahaan bisnis paling gede di Thailand. Di seminar itu si Mamang bukan sekedar tampan, tapi juga pemberani, bos. Doi berani interaksi dan jawab pertanyaan pembicara seminar. Dari seminar itu, Doi belajar soal bisnis dan jadi tahu strateginya. Pulang dari itu acara, Mamang Tampan jadi tahu gimana caranya bantu tambang pasir bosnya yang udah mau bangkrut. Doi coba deh tuh strategi naikin harga ke customer langganan pasir di pabrik tempat Doi kerja. Dalam sekali percobaan, boom! Mamang Tampan berhasil naikin harga pasir dan masih dibeli customer langganannya. Dan gara-gara itu... 65万泰铢，明天你来当矿场的经理。 Gokil! Si Mamang langsung diangkat jadi manajer sama bosnya. Gajinya sekarang jadi 50.000 baht. Kalau dirupiahin tuh jadi berapa ya? Ya lu hitung sendiri dah, repot amat gua ngitungin mata uang negara kapun kap. Kasih tahu gua di komen kalau lu udah tahu jumlah rupiahnya berapa. Bukan cuma naik jabatan sama gaji, Mamang Tampan juga nyuri kesempatan nih. Doi tiba-tiba minta uang seberat 1 kilo ke bosnya buat buka usaha. Si Mamang omon-omon dah tuh, bilang keluarganya orang kismin, tapi dia punya cita-cita buat punya usaha. Si Pak Bos kepincut dah. Dikasih dong uang 1 kilo. Gokil Mamang Tampan, gasken. Abis itu si Mamang jadi bisa kirimin kue buat ibunya di kampung. Terharu dah tuh ibunya. Gak cuma kerja di tambang pasir, Mamang Tampan juga kerja jadi tour guide di sebuah agensi. Nyari cuan mulu emang maunya si Mamang Tampan satu ini. Biar makin banyak cuan, si Mamang minta bosnya buat kasih dia klien VIP alias orang tajir melintir supaya dia bisa dapet tip gede. Si Mamang juga pengen sekalian promosiin apartemen yang barusan dia beli dari si bosnya ke klien VIP itu. Pokoknya cuan mulu dah otaknya. Dan dikasih dah tuh sama bosnya. Klien VIP-nya orang Cina kaya raya. Kita panggil aja si Cukong. Cukong ini lagi nyamperin pacarnya di Thailand. Hello baby สัญญาไม่เป็นสัญญาเลยนะคะ Bentar. Bukan pacar ini mah. Ani-aninya. Gak cuma si Cukong aja yang ribet, si Ani-aninya juga ribet. Neng Ani minta si Mamang buat pinjem lipstik ke cewek karena dia nggak bawa lipstik. Si Mamang nemu dah tuh cewek cakep. Si Mamang mau beli lipstiknya dia. Bayarnya baru DP doang, sisanya dikasih nanti malam. Karena mereka ke tempat tujuan yang sama. Akhirnya sampailah Mamang Tampan beserta Cukong dan Ani-aninya di tempat penginapan eksklusif. Tapi tugas si Mamang belum selesai nih. Lu pasti nggak nyangka sama tugas satu ini sih. Si Mamang disuruh terjemahin bahasa Thailand ke bahasa Cina pas si Cukong itu lagi wik-wik sama Ani-ani. Lu bayangin dia denger sambil harus terjemahin itu omongan Ani-ani ke bahasa Cina. Lu bayangin sendiri dah. Nanti kalau gue tampilin di sini kena peringatan nih konten gue. Orkai emang beda ya. Tapi habis itu Mamang Tampan jadi bisa lebih deket sama si Cukong. Doi dibolehin ke penthouse-nya si Cukong di Shanghai buat promosi apartemen yang mau dijual. Pas masuk penthouse si Cukong, ternyata di dalam situ bukan cuma ada orang Cina doang, tapi juga ada owner perusahaan Kanin Group. Gila, ini penthouse isinya orkai semua ini. Tapi nasib Mamang Tampan lagi nggak beruntung di sini. Doi promosiin apartemennya ke teman-teman si Cukong, tapi malah nggak ada yang tertarik. Langsung nggak laku dong.
Karena kasihan, si Mamang diajakin minum dulu sama si Cukong. Mamang Tampan nantangin deh, kalau dia berhasil minum 40 gelas, si Cukong harus beli seluruh 40 apartemennya di Thailand. Oke, taruhan dimulai. Langsung saja Bung, Mamang Tampan menelan satu persatu minuman yang udah disajikan di 40 gelas. Taruhan ini jadi tontonan orang-orang di situ. Sampailah Mamang Tampan minum sebanyak 20 gelas. Dan akhirnya... Oke, kita kasih julukan Mamang satu ini selain tampan, pemberani, tapi juga go. Abis itu, Mamang Tampan dilelepin mukanya ke air es sama si Cukong. Bangun dah tuh dia. Bukannya teler, malah nekat lanjutin minum. Duh, ini makin gop sih. Gara-gara nekat, Mamang Tampan jadi ngelakuin hal bodoh sampai hampir ngebakar dirinya sendiri. Dan setelah itu, jelep, pingsan dah dia. Bangun-bangun, Mamang Tampan dapat telepon nih dari si Cukong. Doi disuruh nganterin mangkok anjingnya ke tempat si Cukong yang di kota Shenzhen. Nurut aja deh si Mamang. Doi paketin mangkok anjingnya lewat ekspedisi. Pas di kasir, si Mamang kaget. Harga kirim barang di Cina murah abis. Padahal ngirimnya jauh. Berbanding terbalik sama di Thailand. Gara-gara tahu ada ekspedisi yang harganya murah, Mamang Tampan jadi kepikiran suatu ide lah. Wih, ngide apa nih si Mamang? Mau buka bisnis delivery kali ya? Tapi itu kita bahas ntar, soalnya sekarang si Mamang mau balik ke Thailand. Di pesawat dia kaget, tiba-tiba tiketnya jadi kelas bisnis. Ternyata dinaikin sama owner Kanin Group. Karena namanya nggak susah, kita panggillah dia Bos Kanin. Bentar-bentar, Pak Kanin tuh naikin tiket Mamang Tampan bukan tanpa alasan. Soalnya tiba-tiba Pak Kanin bilang, ผมอยากรู้จักคุณนะอยากชวนเราทำงานด้วยกัน tapi si Mamang gak langsung terima, soalnya Doi jawab kalau Doi gak cuma pengen kaya, tapi mau jadi yang pertama. Jadi gak tertarik menjalin kerjasama. Mamang cerita kalau Doi baru aja nemuin ide bisnis. Pak Kanin kepo dong. Awalnya si Mamang gak mau ngasih tahu idenya. Tapi Pak Kanin bilang dia bakal beli semua 40 unit apartemennya kalau Mamang Tampan mau kasih tahu. Tergiurlah Doi, dan akhirnya dia cerita kalau idenya itu... แผนผมคือผมมาจับมือคนส่งจีนเอาเขามาเปิดในไทยและตั้งราคาให้ถูกที่สุดถูกกว่าในตลาดลงครึ่งหนึงทุกคนจะย้ายมาส่งกับผมทันที Abis ngomongin ide bisnisnya, si Mamang ngajak Pak Kanin kerjasama buat bangun bisnis ekspedisi barang sama-sama. Lah, jadi kebulak ini. Nggak pakai basa-basi, Pak Kanin setuju buat kerjasama bangun bisnis ekspedisi. Mungkin sejauh ini lu pada heran, kenapa Mamang Tampan seobsesi itu pengen jadi orang kaya dan yang pertama. Ya siapa juga nggak sih yang nggak pengen kayak gitu? Tapi kalau si Mamang punya masa lalu nih yang bikin dia jadi ambisius banget. Jadi, dulu si Mamang sama brothernya pernah terlibat kasus tawuran yang bikin bonyok anak orang kaya dan penguasa. Mamang Tampan sama brothernya ditangkap dah tuh sama polisi. Tapi cuma si Mamang yang dipenjara. Mamang Tampan cuma bentar di penjaranya, soalnya dibebasin sama bapaknya yang suka KDRT. Si Mamang ini direndahin banget sama bapaknya. Bapaknya yang nyuruh Doi kerja di tambang pasir. Bapaknya juga pernah ngatain Doi, Duh, jadi mau nangis nih gua. Jagoan negara Kapun Cup bisa netesin air mata juga ternyata. Dah lah, udahan dulu nangis-nangisan. Sekarang lanjut ke bisnis ekspedisi Mamang Tampan sama Bos Kanin. Hari ini, Mamang Tampan ngajak tim bisnis ekspedisi dari Cina buat lihat-lihat potensi bisnis ekspedisi di Thailand. Pas baru ketemu tim dari Cina itu, si Mamang kaget. Soalnya ternyata... 这位是小雨 Easy China CFO 助理 Si kocak! Asisten direktur dari tim bisnis ekspedisi Cina itu si cewek cakep yang jual lipstiknya dong. Nih orang dua jodohin aja bisa nggak nih? Ketemu mulu dah lu berdua. Yang bikin makin kocak, si cewek lipstik itu pura-pura nggak kenal sama Mamang Tampan. Nah, cocok nih. Kita kasih nama cewek lipstik aja dah. Lanjut lagi, Mamang Tampan ngajak tim dari Cina itu ke berbagai bisnis ekspedisi yang udah ada di Thailand. Abis itu, si Mamang juga nunjukin gudang yang udah disiapin Bos Kanin buat jadi tempat operasional bisnis ekspedisi nanti. Dan masuklah ke sesi meeting buat penentuan keputusan kerjasama. Awalnya si cewek lipstik bilang kalau tim Doi kurang yakin karena Mamang Tampan belum punya pengalaman menjadi pemimpin, apalagi di industri pengiriman barang. Tapi si Mamang gak gampang nyerah. Doi membalas kata-kata cewek lipstik itu dengan cerita masa lalu yang bikin si Mamang punya tekad kuat. Si Mamang cerita deh,
Doi dulu ngalamin barang-barang di kampung itu mahal, tapi pas Doi ke kota semuanya jadi lebih murah. Doi tahu penyebab harga mahal di kampung itu gara-gara biaya pengiriman barang. Makanya si Mamang bilang, 农村人能享受到和城里人一样的生活，穷人比有钱人多了不知多少倍。我们的物流会让人们有机会变得更平等。 gara-gara cerita tadi, direktur dari tim Cina tadinya udah mau ambil keputusan setuju. Tapi itu cewek lipstick, lambenya kagak bisa diem. Doi bilang, 在我们继续之前，可不可以暂缓做决定？没什么，只是这边有些市场上的问题，需要确认一下。 deh, bacot bet dah ini cewek lipstick, keroyok aja dah. Jadinya keputusan akhir mesti ditunda dulu nih, gara-gara cewek lipstick. Besokannya Mamang Tampan sama cewek lipstick dan timnya pergi ke tempat judi buat cari hiburan. Mamang Tampan mepet terus ke cewek lipstick biar Doi mau ambil keputusan setuju. Pas main judi bareng, si Mamang menang lawan cewek lipstick dan lawan lainnya. Gara-gara ini, si cewek lipstick jadi sedikit tersanjung nih. Tapi masih belum sepenuh hati sama si Mamang. Doi masih ada kecurigaan sama si Mamang. Masih belum berhasil ngebujuk, bos Kanin berniat nyogok cewek lipstick pakai uang berjuta-juta bat yang ditulis di ceknya. Si Mamang Tampan disuruh kasih itu ke cewek lipstick biar kerjasama bisa terjalin. Ya, nurut aja dah si Mamang. Gak lama dari situ, si Mamang dapat telepon dari temennya. Di telepon, temennya bilang, น้องโดนจับตรวจพอไหมสัตว์ได้เวลากลับดอยแล้วเพื่อน cobaan hidup emang kagak habis-habis ini. Baru dapat cuan, si Mamang terpaksa harus pakai duit itu buat ngebebasin brothernya yang masuk penjara. Si brother di penjara gara-gara terlibat kasus pengeroyokan lagi. Pas dibebasin dari penjara, brothernya Mamang Tampan malah ngelawan. Dinasehatin gak terima dia. Jadi nggak akur nih Mamang Tampan sama brothernya. Kita lanjut ke hari esok. Di hari ini, cewek lipstick survei ke cabang-cabang bisnis ekspedisi di Thailand. Doi sampai tanya-tanya ke customer yang antri mau kirim barang. Ada si Mamang nih datang. Biasa, mau mepet cewek lipstick terus biar dapat restu kerjasama. Tapi si cewek lipstick tetap aja nggak luluh. Baru aja si Mamang mau nyogok cewek lipstick, tapi malah nggak jadi. Soalnya tiba-tiba ผมจะไม่ทำแบบนี้อีก ผมเป็นตอแหล ผมจ้างคนมาต่อแถวจริง nggak expect si Mamang sampai sujud gitu dan ngaku kalau Doi bohong. Doi bayar orang-orang buat antri di cabang ekspedisi. Tapi permohonan maaf si Mamang nggak langsung diterima. Doi malah ditinggalin sama tuh cewek lipstick. Ini deg-degan banget sih. Soalnya hari itu bakal ada meeting buat ngomongin keputusan akhir. Sebelum meeting dimulai, Mamang Tampan bilang ke bos Kanin kalau Doi nggak jadi nyogok cewek lipstick. Doi juga jujur kalau ngaku bohong sampai sujud-sujud minta maaf. Bos Kanin yang dengar itu auto murka sama Mamang Tampan. Bos Kanin sampai ngomong, คุณกำลังจะบอกให้ผมเดิมพันทุกอย่างไว้กับลมปากคุณนะทุกอย่างของคุณกับทุกอย่างของผม Wah, berbeda cara maksudnya gimana nih? Agak sus juga nih bos satu ini. Nggak lama kemudian, cewek lipstick dan timnya hadir di meja meeting. Deg-degan banget gak sih? Ini keputusannya gimana ini? Nggak pakai panjang lebar ngomong, si cewek lipstick ngomong kalau 结论如下 ：Easy 很希望和卡宁集团达成合作。 Gila, kesambet apa tuh cewek lipstick? Abis dibohongin malah setuju buat kerja sama dong. Abis itu, Mamang Tampan, bos Kanin, sama timnya langsung party buat ngerayain permulaan bisnis pengiriman kilat mereka. Besokannya, cewek lipstick sama timnya udah mau balik ke Cina. Mamang Tampan kasih banyak oleh-oleh ke mereka. Sebelum berpisah, Mamang Tampan nanya sesuatu ke cewek lipstick. Doi pengen tahu apa yang bikin tuh cewek lipstick mau ambil keputusan setuju. Dan cewek lipstick itu jawab, ฉันให้โอกาสคนได้แค่อย่าผิดซ้ำสอง asik. Selain cakep, bijak juga tuh cewek lipstick. Nih gue jadi love-hate relationship sama Doi nih. Kadang sebel, tapi kadang suka juga. Mamang Tampan anterin cewek lipstick sampai mobilnya. Si Mamang memberanikan dirinya buat minta nomor HP si cewek lipstick. Si Mamang to the point kalau Doi itu อยากจีบคุณ si cewek lipstick kasih dah nomor Doi di HP-nya si Mamang. Tapi ternyata ถ้าไม่ใช่เรื่องงานไม่ต้องทักมานะ cewek lipstick ternyata udah punya pacar, Mang. Malu-malu kucing itu si Mamang. Tapi pas cewek lipstick lihat kantong oleh-oleh dari Mamang Tampan, Doi ngelihat ada amplop.
Isinya uang sama ada tulisan. Tulisannya tuh sweet sweet. Mesem-mesem juga tuh cewek lipstick. Semoga ketemu lagi dah lu berdua. Awas aja kalau kagak jadian. Habis anterin cewek lipstick, Mamang Tampan kepikiran buat mampir ke rumah bapaknya. Di situ Doi dengan savage kasih uang 1 juta baht buat bapaknya. Tujuannya buat ganti rugi andil bapaknya selama ini. Si Mamang udah gak butuh kehadiran bapaknya lagi. Dah, sedih amat dah anak broken home. Oke, kita lanjut ke hari esoknya. Mamang Tampan semangat banget nih. Doi sampai mau turun lapangan buat bantuin pembangunan toko ekspedisinya yang juga bernama Easy, sama kayak di Cina. Di situ tiba-tiba Mamang dapat telepon dari cewek lipstick, kirain mau mesra-mesraan. Ternyata si cewek lipstick mau kasih kabar buruk. Di telepon, Doi kasih tahu kalau bos Kanin ngajuin kenaikan modal dasar ke direkturnya si cewek lipstick. Kenaikan modal itu 10 kali lipat. Jadinya semua saham dicairin. Mamang Tampan auto panik. Doi nanya soal ต้องได้ถือ 19% หุ้นคุณเหลือ 1.9% boom! Dari awal emang udah sus itu bos Kanin. Yang mau maki-maki, lu tulis sekarang di kolom komen. Murka lah si Mamang. Mana konferensi pers bentar lagi dimulai dan diliput banyak media lagi. Sambil ngebut bawa mobil, Mamang Tampan telepon berkali-kali bos Kanin. Tapi bos Kanin sengaja kagak ngangkat. Kurang ajar emang, emosi nih gue jadinya. Pas Mamang Tampan sampai di lokasi konferensi pers, acaranya udah dimulai. Dan udah diumumin juga kalau pemilik-pemilik sahamnya adalah 51% คณินกรุ๊ป 47% และสันติโลจิสติกส์ 1.9% ค่ะ udah susah ini kayak gimana ini caranya. Tapi, aduh, ini makin emosi nih gue. Soalnya ternyata yang diangkat jadi CEO tuh ปรับผู้ที่มารับหน้าที่เป็น Chief Executive Officer ในเครือคณินกรุ๊ปให้สำเร็จมาแล้วมากมาย คุณเคนคณนัท สิทธิวงศ์ไพศาลค่ะ pengen ngomong kasar tapi sabar. Yang diangkat jadi CEO malah anaknya si Kanin dong. Bisa-bisanya tuh anak jadi nepo baby. Gue jadi Mamang Tampan udah ngamuk di acara konferensi pers sih. Si Kanin sekeluarga emang gak ada otak. Alur series Made Unicorn barusan yang bikin kita emosi ini baru sampai episode 2. Kalau kalian udah penasaran dan mau dibuatin lanjutan alurnya, coba komen di bawah, nanti bakal gue bikinin part 2-nya. Gas, kita ramein video alur series Made Unicorn yang bakal menginspirasi lo semua. Sampai ketemu di part 2.